Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Doni akan menjelaskan tentang cara menghitung zakat mal. Tetapi anak-anak perlu diketahui ya, apa saja yang termasuk zakat mal. Jadi ada 6. Yang pertama adalah emas, kedua perak, kemudian ketiga adalah hasil ternak, keempat hasil pertanian, kelima adalah rikas atau barang temuan, kemudian yang keenam adalah makdin atau hasil tambang. Nah, baik, di sini Bu Guru akan menjelaskan yang pertama cara menghitung emas. Nah, anak-anak diketahui dulu ya, di sini Bu Guru sudah membuat contoh soal. Jadi Bu Guru akan bacakan. Ibu mempunyai emas seberat 150 gram yang telah disimpan selama 1 tahun. Berapa gram zakat emas yang harus Ibu keluarkan? Nah, sebelum kita bahas, kita lihat dulu ya tabel mengenai zakat berupa emas. Nah, anak-anak lihat di sini ada nomor, jenis harta, nisab, haul, dan kadar zakat. Untuk nisab itu adalah jumlah minimal ya, jumlah minimal kepemilikan. Di sini untuk emas adalah 94 gram, tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa nisab emas itu adalah 85 gram. Jadi kita pakai yang minimal saja ya, 85 gram. Jadi haul itu pasti 1 tahun. Kemudian untuk kadar zakat ini yang dimaksudkan adalah apa yang harus kita keluarkan. Yang harus kita keluarkan ya. Jadi mari kita lihat cara pengerjaan nomor 1. Nah, kita jawab dulu anak-anak. Cara mengerjakannya, karena yang harus dikeluarkan atau kadar zakat 2,5%, maka kamu tulis dulu di sini 2,5% dikalikan total emas yang dipunya adalah 150 gram. Di sini karena 150 gram itu lebih dari 85 ya, jadi ini boleh untuk dizakati mal. Jadi ditulis di sini. Kemudian anak-anak perlu tahu 2,5% itu kalau persen itu pasti per 100. Jadi 2,5/100 dikali 150 gram. Jawabannya adalah 3,75 gram. Jadi ibu harus mengeluarkan zakat emas sebanyak 3,75 gram. Begitu anak-anak. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan lagi. Di sini ada contoh soal yang kedua berupa emas juga, tapi di sini diketahui harga emas pada saat ini ya. Bu Guru bacakan dulu untuk soal yang kedua. Hanu mempunyai emas 100 gram yang ia simpan selama 1 tahun lebih. Jika harga emas saat ini 750.000, berapa zakat yang harus dikeluarkan Hanum? Anak-anak ketahui dulu ya, nisab ingat tadi 85 gram emas, berarti di sini ada 100 telah mencapai nisab. Di sini ketahui dulu emas yang dimiliki ada 100 gram. Harga emas per gramnya per 1 gram itu 750.000 rupiah. Kemudian kadar zakat atau yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Kalau ada harga emas, anak-anak hitung dulu. Karena tadi 1 gram 750.000, maka kalau 100 gram berapa? Tinggal dikalikan 100 gram dikali 750.000, maka ketemunya adalah 75 juta rupiah. Nah, kita hitung sekarang yang dizakati. Berarti yang dizakati adalah 2,5%. 2,5/100 dikali nih jumlahnya 75 juta rupiah. Jadi jawabannya 1.875.000 rupiah. Jadi yang harus dikeluarkan Hanum untuk zakat adalah 1.875.000 rupiah. Jadi begitu ya anak-anak untuk cara penghitungan emas. Oke, sekarang untuk soal yang ketiga kita menghitung perak. Di sini Bu Guru sajikan soal
Putri membeli perhiasan perak dengan berat 700 gram yang ia simpan selama lebih dari setahun. Berapakah zakat yang harus Putri keluarkan? Ingat anak-anak tabelnya. Perak nisabnya adalah 624 gram. Haulnya 1 tahun. Kadar zakatnya sama seperti emas, 2,5% yang harus dikeluarkan. Jadi caranya sama. Kita tulis dulu 2,5% dikali dengan berat perak yang kita punya, ada 700 gram. Jadi 2,5 per 100 dikali 700 gram jadi sama dengan 17,5 gram. Jadi yang harus dikeluarkan Putri untuk zakat adalah 17,5 gram. Begitu anak-anak. Oke anak-anak, sekarang contoh soal yang keempat. Nah, ini adalah cara menghitung hasil peternakan. Ada sebuah contoh. Pak Joko ialah seorang pengembala yang telah sukses. Ia memiliki kambing 250 ekor. Berapa zakat yang harus dikeluarkan Pak Joko? Nah, anak-anak ingat, ia punya kambing 250 ekor. Nisabnya, anak-anak lihat dulu di sini, bisa dilihat ya, untuk kambing atau domba. Ya, untuk kambing 250 ekor itu adalah di antara rentang di sini 201 sampai 300 ekor. Nisabnya. Jumlah minimal yang dipunya. Kemudian haul 1 tahun. Maka yang harus dizakati adalah 3 ekor kambing. Jadi Pak Joko harus mengeluarkan zakat sebanyak 3 ekor kambing. Baik anak-anak, ini contoh soal yang kelima mengenai hasil pertanian. Jadi di sini ada sebuah soal, Bu Guru bacakan. Pak Sukarman mempunyai sawah yang sangat luas. Sawah tersebut ditanami dengan memanfaatkan tada hujan. Tahun ini Pak Sukarman berhasil panen sebanyak 750 kg. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Nah, anak-anak lihat dulu ya, di sini ada tabelnya. Untuk padi, kalau yang dikeluarkan itu berupa gabah, maka harus memenuhi jumlah minimalnya adalah 1350 kg, atau kalau beras itu jumlahnya 750 kg. Nah, ini haulnya setiap kali panen. Nah, untuk kadar zakat ini bisa 10% dan bisa juga 5%. Anak-anak masih ingat, tergantung dari irigasinya, pengairannya itu menggunakan biaya atau tidak. Kalau misalkan menggunakan tada hujan, jadi kan tidak menggunakan biaya. Jadi kadar zakatnya adalah 10%. Sedangkan jika ia dalam pengirigasian itu menggunakan biaya atau uang, maka yang dizakati adalah 5%. Jadi kita lihat lagi ya, soalnya tadi adalah memanfaatkan tada hujan ya, memanfaatkan tada hujan. Jadi yang dizakati adalah 10% dari hasil panen. Tinggal dihitung 10/100 dikali 750 kg. Ketemunya adalah 75 kg yang harus dikeluarkan oleh Pak Sukarman. Ya anak-anak, yang keenam adalah rikas atau barang temuan. Di sini ada sebuah soal. Seorang petani jagung ketika menjangkau ladangnya, ia tak sengaja menemukan harta uang kuno zaman dahulu. Ketika ingin dijual, harga tersebut ditaksir sekitar senilai dengan 125 juta rupiah. Jadi berapakah zakat yang harus ia keluarkan? Anak-anak ketika menemukan harta temuan ya, atau harta karun, ini juga harus dizakati. Berapa kadarnya? Kita lihat, tengok di sini ada 20%. Dan haulnya itu adalah setiap mendapatkan. Nisabnya tidak ada nisab ya, jumlah minimalnya. Jadi cara penghitungannya mudah, tinggal kita
Nah, ketahui kadar zakatnya adalah 20%. Jadi 20 per 100 dikalikan dengan harganya. Karena tadi harganya ditaksir 125 juta, ditulis di sini 20 per 100 dikali 125 juta, maka ketemunya 25 juta rupiah. Jadi yang harus dizakati, yang dikeluarkan adalah 25 juta rupiah. Oke anak-anak, seperti itu ya cara menghitungnya mengenai zakat mal. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan ke Bu Doni. Dan untuk hasil tambang, itu sama nggih nak, menghitungnya kita lihat dulu tabelnya. Ketika hasil tambang itu senilai dengan 94 gram emas, tadi minimalnya 85 nggih ya. Terus haulnya setiap mendapatkan kadarnya 2,5%. Jadi cara menghitungnya sama. Oke, sekian video dari Bu Guru, semoga anak-anak paham dan anak-anak bisa menghitung dengan benar ketika mendapatkan soal mengenai zakat mal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.